Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini terbit Kepmenpan nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, yang dimana salah satu poinnya itu menyebutkan bahwa pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum di atas itu diberlakukan secara berurutan bagi yang pertama itu XTHK2 atau K2, kemudian pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kemudian, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Nah, di sini kita akan coba memberikan contoh kasus bagaimana penerapan Kepmenpan 347 tahun 2024 ini dalam pelaksanaan penentuan kelulusan P3K. Jadi, di sini saya memberikan contoh, misalkan sebuah kabupaten membuka formasi jabatan penata layanan operasional dengan kualifikasi pendidikan S1 komputer. Untuk formasinya di dinas bidang atau di seksi A ada 2 formasi, di dinas B ada 2 formasi, dan di bidang atau dinas C ada 2 formasi. Jadi keenam formasi ini sama-sama formasi jabatan penata layanan operasional dengan kualifikasi pendidikan S1 komputer. Di sini saya akan memberikan contoh jumlah pelamar dalam masing-masing formasi jabatan yang ada di dinas A, B, dan C. Di sini sesuai dengan Kepmenpan tadi bahwa ada tiga kelompok calon P3K. Yang pertama itu K2, terus yang masuk dalam database BKN dan secara terus-menerus selama 2 tahun terakhir bekerja pada instansi atau menjadi honor non-ASN di instansi tersebut. Kalau berdasarkan Kepmenpan tadi, maka THK atau K2 itu menjadi prioritas nomor 1 untuk lulus sebagai P3K. Kemudian disusul dengan yang terdaftar dalam database, dan kemudian pegawai non-ASN yang sudah bekerja selama 2 tahun berturut-turut. Bagaimana penentuan kelulusan dari prioritas ini? Misalkan para pelamar melamar di bidang dan formasi yang mereka inginkan, atau melamar di dinas yang mereka inginkan dengan contoh seperti ini. Tenaga honorer K2 dan 3 orang pegawai yang masuk dalam database memilih mendaftar di dinas A. Kemudian 3 orang pelamar melamar di bidang B. Dan terakhir 1 orang pelamar melamar di dinas atau bidang C. Bagaimana penentuan kelulusannya? Pertama, mereka akan ujian terlebih dahulu. Misal, setelah ujian, mereka mendapatkan nilai sebagai berikut.
siapakah yang berhak lolos? Jika melihat dari prioritas, maka yang prioritas paling pertama untuk lolos adalah tenaga honorer K2. Maka, walaupun nilainya paling rendah di antara teman-temannya yang lain, dia otomatis lulus. Kemudian setelah itu, satu formasi yang tersisa akan dilihat berdasarkan peringkat tertinggi, karena yang ketiga ini adalah sama-sama database, maka yang tertinggi adalah dengan nilai 340. Jadi ada 2 yang lolos dan 2 yang tidak lolos untuk di bidang atau dinas A. Kemudian untuk di dinas B, karena tidak ada honorer K2 yang mendaftar, maka yang prioritas selanjutnya adalah database. Jadi, walaupun nilai pegawai yang masuk dalam database ini tinggi atau rendah, itu tidak berpengaruh selama tidak ada pelamar lain dengan prioritas yang sama dengan dia. Maksudnya cuma dia satu-satunya, maka dia dinyatakan lolos karena formasi 2, sedangkan yang prioritas cuma 1. Walaupun database-nya 2 contoh, maka secara otomatis keduanya akan mengisi formasi 2 formasi di bidang B. Nah, sisanya yang memiliki SK 2 tahun berturut-turut dan aktif, kemudian kita akan peringkat, maka yang menang adalah yang mendapatkan nilai 400. Sedangkan di dinas C, karena pelamar cuma 1, maka otomatis dia yang lulus. Nah, bagaimana sisa satu formasi yang belum terisi ini? Jawabannya mudah, sesuai dengan peraturan yang kita bacakan di awal, maka yang memiliki formasi dan kualifikasi pendidikan yang sama dapat menempati bidang yang masih kosong. Dengan syarat prioritas kelulusan seperti yang kita bacakan tadi. Maka yang prioritas yang paling tinggi di antara 3 orang ini adalah 2 orang yang masuk dalam database. Kemudian dari 2 orang ini kita akan cari yang nilainya paling tinggi untuk menempati dinas C. Maka yang lulus adalah dengan nilai 320. Sisanya 2 orang yang tidak lulus ini akan tetap honor, tetap akan bekerja di instansi tersebut dengan nama P3K paruh waktu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Demikian penjelasan contoh kasus kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.